Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Eva Kuswandari, guru pengampu TKJ kelas 12. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang proxy server, melanjutkan dari video sebelumnya tentang instalasi dan konfigurasi proxy server. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pengujian dari proxy server. Nah, bagaimana cara kita menguji dari hasil instalasi dan konfigurasi proxy yang sudah kita buat tadi? Simak videonya berikut ini. Oke, sekarang kita ke pengujian dari hasil instalasi dan konfigurasi proxy yang sudah kita buat di pertemuan kemarin. Nah, sekarang kita menguji dan pastikan dulu seluruh konfigurasi sudah di restart menggunakan service, layanan, kemudian restart. Kalian bisa menggunakan Mozilla atau bisa menggunakan Google Chrome ya, untuk menguji dari hasil proxy yang kita telah konfigurasikan. Nah, di sini saya menggunakan Google Chrome. Kalian bisa menggunakan Firefox juga boleh, seininya kalian ya, senyamannya kalian. Kalian mau pakai web browsernya menggunakan web browser yang mana. Nah, saya di sini menggunakan Google Chrome. Oke, kita mulai saja. Jadi nanti melewati Google Chrome, kemudian kita akan melakukan pensettingan pada Google Chrome-nya. Setelah itu baru kita akses untuk di situs atau alamat web yang tadi sudah kita blok ya. Sebentar, ini waktunya lama ya, loadingnya lama. Nah, proses dulu, tunggu sebentar untuk proses pembukaan dari Chrome. Nah, kalau di PC kalian atau di komputer kalian mengalami seperti ini, memang karena PC atau laptop kalian memang sudah banyak space-nya, sudah banyak terpakai, sehingga untuk pemanggilan sebuah aplikasi dan lain-lainnya itu dia agak berat karena apa ya? Karena memorinya atau space-nya sudah terpakai cukup banyak. Seperti halnya ketika kalian di handphone kalian ya. Kalian kan masing-masing punya handphone, mempunyai handphone yang udah bagus-bagus ya, yang udah canggih-canggih, yang biasanya basicnya mereka menggunakan OS-nya adalah Android. Nah, dia menggunakannya, kemudian kan ada beberapa untuk di handphone itu menjual dengan harga yang berbeda-beda, yaitu dengan spesifikasi, tentunya spesifikasi yang berbeda-beda. Contohnya seperti RAM-nya. Nah, biasanya memang kita menggunakan dioptimalkan di RAM-nya, karena dengan RAM-nya itu kita bisa menyimpan kemudian untuk kinerjanya. Kalau kita tidak terlalu banyak aplikasi, berarti runningnya juga akan lebih bagus lagi gitu. Jadi memang misalnya kita 2 GB RAM-nya, kemudian ya 2 GB ya, misalnya 2 GB RAM-nya, kemudian setelah itu kita udah dipasang nih aplikasi-aplikasi. Bahkan ketika kalian mungkin menginstalasi aplikasi menggunakan Play Store, misalnya menggunakan Play Store, ternyata kalian harus mengubah atau mendelete beberapa aplikasi yang sudah ada karena memang RAM atau memorinya itu tidak cukup. Tapi juga bisa kalian aplikasinya pindah ke memori yang di eksternal. Nah, ini sudah mulai terbuka dari Chrome-nya ya. Maklum ini PC-nya adalah laptopnya, maksud saya laptopnya adalah laptop yang digunakan untuk menyimpan banyak data. Jadi untuk pemanggilan Chrome-nya ini juga lebih lama lagi. Jadi harus banyak bersabar gitu ya. Nah, yang penting nanti bisa. Oke, setelah muncul tampilan dari Chrome-nya sama seperti ini, karena saya kemarin sudah pakai, kalian bisa restore itu dalam artian berarti yang kemarin kalian pakai kita restore lagi.
ya, kita restore lagi. Jadi biasanya kalau kalian punya data itu kan bisa ada di backup kemudian di restore lagi, atau misalnya ada foto yang beberapa yang sudah dihapus kemudian kita bisa restore lagi di misalnya di handphone kalian, atau misalnya di PC berarti ada di recycle bin. Kalau sudah dihapus masih bisa kita restore ulang. Oke, ini adalah tampilan dari Chrome. Kemudian setelah itu ada titik 3 di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Kalian bisa klik di situ, ya. Kalian bisa klik. Maaf, ini saya buka email saya. Kemudian setelah itu kita setting. Pilih untuk setting. Oke, di sini saya klik setting. Kemudian nanti akan tampil jendela atau tampilan menu baru untuk pengaturan daripada Chrome yang kita gunakan. Nah, di sini kita dihadapkan dengan menu-menu pada setting Google Chrome. Oke ya. Nah, dari sini kemudian kalian bisa mencari, ya, di situ ada setting. Yang pertama ada You and Google. Kemudian auto fit, ada safety check, ada privacy, ada appearance dan lain sebagainya. Kalian pilih advance. Oke ya. Kalian pilih advance, kemudian kalian bisa pilih dari sistem. Ya, kalian bisa pilih dari sistem. Kalau misalnya kalian Bu, apa nih dari apa namanya, masing-masing dari menu ini apa? Nah, kalian bisa bisa coba masing-masing kalian klik language itu apa. Language kalian udah tahu pasti itu adalah di bahasanya, kemudian apa di download itu apa dan lain sebagainya. Nah, oke, kita ke sistem. Nah, setelah di sistem, kita di situ ada open your computer's proxy setting. Oke, kita tinggal klik di situ dan nanti kita mulai mengkonfigurasikan dari web browsernya. Jadi kita mulai pengujian itu bukan hanya langsung pengujian secara langsung, tapi kita juga setting daripada aplikasi atau web browser yang akan kita gunakan untuk memanggil, ya, untuk memanggil atau browse dari proxy yang sudah kita buat tadi, sehingga ketika kita browse melalui sini itu untuk di misalnya yang tadi situs yang kita buat itu tidak bisa terlihat karena untuk di browsernya sudah kita buat. Jadi nanti anak-anak kalian nanti bikinnya ketika dia sudah connect internet, kemudian setelah itu yang kedua tidak bisa connect internet. Nah, ini ketika di Debian nanti lain waktu lagi akan saya jelaskan menggunakan Mikrotik, ya. Jadi menggunakan by Mikrotik. Jadi kalian harus tahu Debian juga belajar, kemudian untuk yang ada di Mikrotik kalian juga harus belajar, gitu ya. Oke, kita buka dulu sebentar, kemudian koin larinya ke sini. Oke, kita klik sistem dulu. Ya, bukan accessibility tapi ada di sistem, ya. Jadi kalau misalnya kalian ternyata diklik itu tidak bisa, kalian sebenarnya hanya klik 2 kali, tapi ini kebuka yang lain, ya. Jadi kalian bisa nanti klik 2 kali, kemudian nanti akan langsung menuju ke pengaturan untuk di proxy settingnya. Oke, kita coba dulu ya di sistem, kemudian setelah itu baru dicek 2 kali. Oke. Nah, di sini ada pengaturan proxy atau automatic proxy setup. Di sini ada automatically detect settingnya saya on kan. Nah, kemudian kalian lihat ke bawah, di scroll ke bawah itu ada use a proxy server. Pertama itu adalah off. Kemudian yang kedua saya on kan karena saya menggunakan yang manual, ya. Jadi menggunakan itu address-nya saya tuliskan adalah address yang tadi yang ada pada Debian kalian tadi. Kalau misalnya Debian yang ada di ITH0 tadi, ya. Di Debian ITH0 saya menggunakan 192.168.20.1. Kemudian portnya silahkan diisikan. Nah, kalau saya tadi menggunakan yaitu memang Squid itu di HTTP port 3128. Nah, kalian tadi mengatur seperti itu di konfigurasinya sehingga di sini kita tulis
karena kita menggunakan transfer proxy, kita menggunakan 3128. Kalau sudah, kalian bisa save. Nah, setelah kalian save nanti, kita akan membuka situs atau link atau alamat web yang sudah kita blokir tadi ketika di konfigurasi tadi kemarin ya, kemarin yang kita konfigurasi. Kemudian setelah itu baru nanti bisa untuk di bisa dites. Ada gangguan suara-suara ya. Oke, kita save. Kemudian setelah itu baru kita close untuk di pensettingan. Baru nanti kita akan masuk ke Chrome-nya lagi. Nah, ini ya. Jadi sudah paham ya. Jadi di sini tadi sudah ada pengaturan tentang di Google Chrome-nya. Kalau misalnya masih ada yang kurang, nanti kalian bisa cek sendiri bagaimana cara untuk pensettingannya. Nah, sekarang kita akan melakukan uji coba dari proxy yang sudah kita buat tadi. Contohnya di sini misalnya menggunakan IP, tapi kan kita tadi menggunakan situs atau ada web yang kita memang kita blok ya. Seperti tadi ada contohnya detik.com. Nah, ini kita coba dulu menggunakan IP yang memang benar-benar IP yang kita pakai tadi untuk di Debian-nya atau di servernya. Nah, saya ketikkan di situ 192.168.20.1. Jadi, kalau di sini IP address-nya adalah IP address kelas C ya. Jadi kalian anak-anak harus tahu pembagian kelas dari IP address. Dari kelas A, B, C, D, dan E kalian harus tahu range-nya berapa saja. Nah, kalian cek di situ ada, ketika saya tuliskan di situ ada 192.168.20.1. Kemudian setelah itu di situ muncul error the request URL ya, URL could not be retrieved. Jadi ini adalah tampilan ketika kalian memblok sebuah situs itu kemudian muncul error. Harusnya kan kalau semisalnya kita mengenal di kelas 11 waktu itu ada FTP dan sebagainya. Nah, kita bisa menuliskan IP address kemudian /FTP, itu sudah masuk ke index of-nya, kita udah bisa mencari filenya. Tapi kalau misalnya situsnya atau IP-nya sudah kita blok, sudah kita blokir ya. Jadi sudah tidak bisa untuk kita masuk ke dalam alamat tersebut karena kita tidak diberikan akses untuk itu. Nah, itu adalah contohnya ketika di 192.168.20.1. Nah, kemudian kita akan mencoba lagi, tapi kita akan mencoba menggunakan situs yang kita blok tadi. Misalnya kita tadi, atau misalnya kalian ketika ada soal ternyata diminta untuk memblok situs atau blokir situs itu adalah youtube.com atau facebook.com atau misalnya detik.com, kaskus.com atau dan lain sebagainya yang sesuai sama yang diminta. Tapi biasanya kalau di soal ya yang selama ini saya tahu itu biasanya memang hanya youtube.com, kemudian google.com, kemudian setelah itu juga ada facebook.com, detik.com. Nah, itu yang biasanya yang umum atau yang sering dipakai ketika kalian diminta untuk membuat proxy server itu adalah ini. Ketika di Mikrotik pun juga sama. Ketika di Mikrotik pun beberapa kasus sudah saya temui itu dan beberapa soal juga ya. Seperti contohnya soal tahun kemarin itu juga masih menggunakan Facebook sama YouTube untuk di pemblokiran daripada situsnya. Jadi tidak jauh beda dari itu. Tergantung permintaan. Tapi kalau misalnya kalian misalnya mau bikin sendiri itu kalau memang
UN, ya kalian harus sesuai sama soalnya. Kalau bikin sendiri itu paling kalian buat misalnya latihan saja boleh. Nah, jadi kalian pertamanya itu bisa akses dulu ke YouTube misalnya, ke detik.com misalnya. Kemudian setelah kalian menerapkan proksinya ini, kemudian baru kalian tidak bisa mengakses. Nah, sekarang saya tuliskan di situ menggunakan detik.com. Kalau detik.com tadi adalah situs yang saya blokir ya, menggunakan situs yang saya blokir. Sebenarnya tampilan dari layar monitor yang tadi error tadi ya, yang dari error tadi itu bisa kita rubah, nanti kita edit ya. Nah, ternyata ketika kalian bisa lihat di situ, untuk di detik.com sama yang ada di IP itu masih sama ya. Jadi di sini ada detik.com. Kalau di sini tidak berubah berarti ada kesalahan pada saat kalian konfigurasi. Kemudian di situ ada admin@sekolah.id. Admin@sekolah.sch.id itu apa? Dia adalah domain yang kita pakai tadi. Karena saya menggunakan domainnya adalah sekolah.sch.id, berarti nanti akan munculnya itu. Kenapa ada admin di depannya? Karena kita tadi konfigurasinya menggunakan itu. Nah, menggunakan yang di search, untuk di search banyak tadi, ketika kita konfigurasikan kita menuliskan cache-nya kan kita menggunakan itu. Oke ya. Nah, setelah itu kita belajar untuk mengedit daripada kalimat atau kata-kata yang ada pada tampilan di tampilan yang ada di situ tadi ya. Jadi tampilannya di situ kita edit. Misalnya biasanya anak-anak itu mengedit ya memang kalau diberikan kebebasan sama guru pengampu, dia diberikan kebebasan sama guru pengampunya. Misalnya kamu berubah bebas, yang penting memang sopan, tidak menyinggung orang lain dan lain sebagainya, selama masih dalam batas wajar gitu nggak apa, yang penting mereka bisa mengedit. Tapi biasanya memang pengeditan ini memang jarang untuk dikeluarkan di soal. Yang penting kalau di soal itu biasanya memang yang penting kalian bisa untuk di pemblokiran situsnya, yang penting sudah bisa aja, nggak perlu diedit-edit, nggak perlu gitu. Contohnya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian punya waktu senggang, atau misalnya kalian ketika nanti sebagai admin sebuah server, nah kalian juga mungkin diberikan wewenang oleh atasan kalian, misalnya kamu blokir nih untuk situs ini. Nah, untuk tampilannya apa nih misalnya? Oh, tampilannya terserah lah, yang penting oke gitu, yang penting bagus gitu, yang penting sopan, nggak mengandung unsur syarat dan lain sebagainya misalnya gitu. Jadi tergantung kalian. Oke, kita edit menggunakan ya, kita masuk lagi ke Debian-nya, kemudian kita tuliskan di situ nano spasi /usr /share /quit 3, kemudian di situ ada /error. Kalau misalnya ternyata di situ ada tidak muncul apa-apa, nah ini kayak blank gitu ya. Nah, itu mungkin ada kesalahan penulisan tadi. Nah, bukan Deni tapi Deniet ya. Bukan Deni tapi Deniet. Jadi errors, kemudian English ya, English. English, kemudian /err underscore access ya. Kemudian kita tuliskan di situ Deniet ya, Deniet. Kemudian di situ ada tampilannya. Nah, di situ ada head. Nah, kalian kalau di sini melihat structure yang ada di sini itu seperti coding ketika kalian belajar sebuah pemrograman, sebuah bahasa pemrograman. Di situ ada head-nya dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat di situ ada H-nya. Head itu adalah kepala dari bahasa pemrogramannya. Kemudian setelah itu ada badinya, ada H1, H2 ya. H2 itu ada menggunakan baris dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa edit di situ. Misalnya di situ error, tapi the request URL could not be-nya tadi saya ganti. Misalnya, kalian bisa ganti bebas. Nah, nanti kalian kalau mau coba di rumah ya, kalau mau coba di rumah berarti kalian harus punya masternya Debian dulu. Kemudian setelah itu tentunya ada di VirtualBox-nya juga kalian punya dulu, baru nanti kalian bisa coba di rumah. Kita coba offline dulu. Kalau misalnya sudah bisa offline, nanti kita belajar dengan
online ya. Di situ misalnya saya tuliskan, maaf, halaman yang Anda kunjungi tidak dapat diakses. Terima kasih. Misalnya seperti itu. Jadi kan kalimatnya enak, kalimatnya mudah dipahami, kalimatnya tidak menyinggung orang lain atau menyinggung daripada sara dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah konfigurasinya sudah, jangan lupa kalian untuk merestart daripada konfigurasi. Setiap layanan apapun yang kita konfigurasi harus wajib kita restart. Fungsinya untuk apa? Untuk penyimpanan dari konfigurasi yang tadi. Ya, setelah kita restart, bisa kalau sudah kita restart berarti kan sudah masuk ke tempat kita tadi gitu ya. Nah, kita tunggu dulu sampai proses restartannya selesai. Artinya di situ adalah sampai muncul sampai muncul nanti TKJ 14 lagi. Nah, kalau sudah nanti baru kita pengujian lagi di web browsernya. Oke, itu sudah muncul. Berarti kita klik nanti di web browsernya, kemudian kita cek apakah benar tadi ketika kita edit di sana tampilannya berubah enggak ya. Tuh. Nah, kita tinggal refresh aja. Tadi karena kita sudah melakukan pemanggilan dari situs yang sudah kita blok tadi. Kemudian setelah itu baru kita refresh saja. Jadi tidak perlu kita tuliskan ulang gitu ya. Nah, ini baru proses refreshnya, baru loading. Oke ya, kita tunggu sampai loadingnya selesai dulu, baru nanti kita cek bener enggak nih tadi untuk di perubahan dari tampilan situs yang sudah kita blok. Tuh, oke. Nah, oke, itu sudah muncul ya. Maaf, halaman yang Anda kunjungi tidak dapat diakses. Terima kasih. Nah, itu adalah sama persis dengan apa yang saya konfigurasi tadi. Nah, tadi pertama kan the request URL could not be, tadi saya ganti dengan maaf, halaman yang Anda kunjungi tidak dapat diakses. Terima kasih. Kalau yang di sebelah kiri tadi menggunakan IP tadi saya refresh juga, pasti nanti jadinya juga seperti ini. Tapi tidak saya refresh karena untuk membandingkan antara satu dengan yang lainnya, antara mana yang sudah dirubah, mana yang belum. Oke, sampai sini dulu untuk pengujian dari proxy server. Nanti next video berarti kita akan bahas tentang permasalahan apa saja sih yang ada pada proxy server gitu ya. Jadi sampai ketemu lagi di next video. Nah, seperti itu pengujian yang kita lakukan di Debian menggunakan layanan proxy server. Kalian bisa mencoba di rumah, kemudian kalian bisa laporkan bagaimana kendala atau permasalahan yang kalian temui ketika menginstalasi, mengkonfigurasi, dan menguji dari proxy server kepada guru pengampu kalian masing-masing. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.